Ada peristiwa jual beli di dalam situ? Ya, peristiwa jual beli. Di kalimatnya memiliki konstruksi perintah. Saling lempar-melempar tuduhan di persidangan kasus narkoba oleh Teddy Minahasa. Pesan chat WhatsApp dari mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, kepada Dodi Prawiranegara, soal tukar-menukar barang bukti sabu, menjadi tawas, dan dimaknai sebagai sebuah perintah jelas. Krisanjaya juga menilai, si pemberi perintah biasanya mengharapkan respon dalam bentuk tindakan atau perbuatan dari orang yang diajak berbicara. Perintah carikan seseorang oleh Teddy kepada Dodi, selain tukar barang bukti sabu jadi tawas, mantan Kapolda Sumatera Barat itu disebut meminta Dodi untuk mencarikan pembeli. Jika itu sifatnya normatif berdasarkan institusi, maka institusi yang mengatur yang mulia. Namun tanda bahasanya dapat dilihat dari tadi, wujud kalimatnya apakah perintah, kemudian respon yang diharapkan adalah berupa tindakan. Jadi kepada orang tua, kepada anak pun juga dapat ditandai adanya sebuah perintah, bukan karena norma yang diatur dalam keluarga, tapi kalimatnya memiliki konstruksi perintah, yaitu predikat verba perbuatan. Dan respon yang diharapkan adalah tindakan. Nak, ambilkan ayah minum. Tidak ada yang mengatur regulasi, tapi dari ambilkan menandai bahwa itu adalah kalimat perintah dari si pengujar kepada lawan bicara atau orang yang diajak bicara. Apakah bisa disebut kalau suatu perintah itu wajib dilaksanakan, tapi kalau narasi tadi bisa diabaikan, seperti itu kah? Hakikatnya perintah mengharapkan respon berupa tindakan yang mulia. Soal wajib dan tidak wajib, norma di antara partisipannya. Baik, oke. Seperti ini, contohnya, ini dalam konteks kedinasan, atasan dan bawahan. Nah, seperti itu ya. Perintah dari atasan itu, ganti sebagian dengan tawas. Itu narasikah atau perintah? Dari predikat verbanya perintah yang mulia. Perintah ya. Karena ganti. Berarti harus ada respon dari yang menerima perintah. Mengharapkan respon dari lawan bicara. Baik. Dari perintah tersebut, apakah menurut ahli itu sudah jelas atau masih ambigu, memerlukan penafsiran supaya bisa dilaksanakan oleh penerima perintah? Dari pilihan katanya tidak ada yang ambigu yang mulia. Tidak ada yang ambigu jelas ya? Itu jelas. Ambigu ya. Itu izin maknanya tidak satu tetapi dua, sehingga lawan bicara bingung. Saya izin berikan contoh yang mulia, kalimat yang ambigu sehingga pendengar menjadi ragu apakah yang dimaksud A atau B. Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Jika saya tanya, yang nakal siapanya? Istri jenderal yang nakal itu suka memasak. Maka ambigu karena nakal adjektiva yang bisa melekat pada istri dan bisa melekat pada jenderal. Tapi kalau kalimatnya istri jenderal yang cantik itu suka memasak, maka cantiknya tidak ada keraguan adalah pada istrinya. Nah, pada ganti tadi, dengan kata ganti tadi tidak menimbulkan keraguan yang mulia. Tidak ya. Baik. Jelas perintahnya ya. Jelas. Kalimat perintahnya. Kemudian ada lagi seperti ini perintah. Jangan lupa ya Singgalang 1. Nah, itu apakah narasi atau perintah yang jelas tidak perlu penafsiran? Dari konstruksi pilihan katanya jangan itu adalah perintah ya. Tergolong perintah untuk tidak melakukan sesuatu hal. Yaitu jangan. Sedangkan yang diperintahkan sampai dengan lupa. Jadi jangan lupa itu perintah untuk jangan sampai lupa tentang sesuatu. Sesuatu itu adalah sebelah kanan kata lupa, yaitu Singgalang 1. Oke. Apakah dengan istilah simbol Singgalang 1 itu harus memerlukan penafsiran atau sudah jelas bisa dipahami oleh penerima respon? Jika menggunakan kata seperti itu, maka itu berupa sandi yang mulia. Hanya partisipan bicara yang mengetahui yang dimaksud dengan Singgalang 1. Jika diragukan makna Singgalang 1, maka lawan bicara mengkonfirmasi lagi. Apa yang dimaksud Singgalang 1, bos? Singgalang 1 yang di mana, bos? Misal ada 2 Singgalang 1. Atau Singgalang 1 yang kapan, bos? Itu kalau ada keraguan mengenai Singgalang 1. Tetap saja seperti perlu konfirmasi yang mulia. Jika tidak ada konfirmasi, maka sandi yang dikuasai oleh dua pihak tadi yang mulia. Oke. Terus, ini ada perintah.
tukar barang bukti dengan tawas. Ini perintah yang jelas atau hanya merupa narasi? Pilihan kata tukarnya di situ sudah jelas sebuah perintah yang mulia. Jelas ya. Jelas. Perintah yang harus direspon oleh penerima perintah. Mengharapkan respon berupa tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Baik. Kemudian ini carikan lawan. Nah, ini coba carikan lawan. Nah, ini perintah yang jelas atau hanya narasi atau memerlukan penjelasan kemudian dari penerima respon ke pemberi perintah? Baik. Kalau hanya penggalan itu, maka predikat verba carikannya sudah jelas yang mulia. Sedangkan lawannya bersifat kontekstual. Yang dimaksud lawan harus hadir dalam konteks. Jadi kalau misalnya percakapan di antara pembalap, carikan lawan berarti carikan lawan bertanding. Tapi kalau bermain catur, carikan lawan untuk bermain catur. Tapi dalam peristiwa jual beli, carikan lawan berarti carilah pembeli. Begitu, jadi sifatnya Ahli Bahasa Universitas Negeri Jakarta, Krisanjaya menilai, kalimat ganti sabu dengan tawas dari Teddy Minahasa ke Dodi Prawiranegara sebagai sebuah bentuk perintah. Hal itu disampaikan Krisanjaya saat hadir sebagai saksi di sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Kata Krisanjaya, kalimat tersebut tidak ambigu, sehingga jelas merupakan kalimat perintah. Kemudian dijawab lagi oleh bawahnya, alasan yang bersangkutan kalau 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer. Jangan mas, saya nggak suka orang nggak komit begitu, ambil lagi barangnya. Dan kemudian dijawab oleh anak buahnya, izin jenderal, satu barang sudah dipecah-pecah, nggak mungkin ditarik kembali. Yang 4 masih lengkap jenderal, karena tadi pagi satu barang langsung dibawa yang bersangkutan ke satu orang dan sudah cair 400, 300 untuk jenderal dan 100 dipegang yang bersangkutan. Kemudian apa kira-kira yang bisa dimaknai dari percakapan kalimat yang tadi saya sampaikan kepada ahli? Terima kasih. Kalimatnya banyak, tapi saya coba ambil topik percakapannya yang mulia. Dari kalimat-kalimat yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, percakapan itu menunjukkan satu topik, yaitu jual beli. Karena ada harga, ada tawar, ada jangan karena tidak sesuai harganya, sudah dikirim sekian, itu menandai bahwa predikat verbanya atau objek bendanya adalah satu peristiwa jual beli. Itu inferensi yang dapat saya petik. Namun jual, kalau tadi jual beli, ya jual beli, karena ada harga, ada tarik lagi, sekian harganya sekian gram atau kilogram harganya sekian, sudah terima uangnya sekian. Artinya ada peristiwa jual beli di dalam di situ. Ya, peristiwa jual beli. Jadi untuk menandai sebuah teks adanya jual beli, tidak harus ada kata jual dan tidak harus kata beli. Anda sanggup berapa? Saya cuman berani bayar 2 juta. Wah, kurang. Saya modalnya saja 2,5 juta. Tidak ada kata jual dan tidak ada kata beli. Tapi percakapannya tentang jual beli. Seperti itu.